Halo semuanya, selamat datang di channel Xiaoyuan 1167. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video kita kali ini. Dan video kali ini kita lagi ada di acara baru, yaitu Polemik Pojok Literasi Komik. Nah, di depan kita sudah ada komik yang akan kita review, yaitu karya dari Junji Ito. Ya, komik ini ceritanya tentang cerita horor. Saya suka dengan karya-karyanya Junji Ito karena horornya itu nggak anti mainstream. Jadi ceritanya itu unik banget ya, mind blowing banget. Nah, karya Junji Ito ini sebenarnya udah lama diterbitkan di Indonesia, cuman saya pas waktu itu mikir berkali-kali ya, ini layak nggak ya kalau buat dikoleksi gitu. Sampai di tahun 2025 saya putuskan untuk membeli karena saya pikir saya pengen membahas tentang cerita-cerita Junji Ito ya di channel kita ini nih teman-teman. Nah, kemarin saya langsung ke Gramedia ya, hunting-hunting, nyari-nyari komiknya Junji Ito, dan ternyata dari sekian banyaknya cerita saya pilih judul buku Town of Tombstone ya, artinya kota batu nisan atau kota kuburan gitu. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita cek ya covernya. Ini tampak depannya ya. Terus di sini ada pemberitahuan bahwa di sini ceritanya ini untuk dewasa ya. Ini penerbitnya. Dan di belakangnya di sini ada sinopsis cerita pendeknya ya. Dan asal kalian tahu, buku ini dari kumpulan beberapa cerita pendek karyanya Junji Ito. Jadi bukunya ini enggak sepenuhnya itu berjudul Town of Tombstone ya. Jadi ceritanya itu pendek-pendek tapi dikumpulkan menjadi sebuah satu buku, teman-teman. Oke, dan ini cover bukunya ya. Nah, ini jaket bukunya, teman-teman. Untuk covernya simple banget, sederhana. Dia warna hitam dan gambarnya cukup dikit banget ya, minimalis banget. Dan di belakangnya di sini ada gambar dari karakter Long Dream ya, salah satu chapter yang ada di dalam buku ini, teman-teman. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya tentang isi-isi chapternya. Untuk Town of Tombstone ini, jadi kota batu nisan ini ada seorang adik kakak gitu ya. Jadi ada adik kakak yang mereka itu di-invite ke rumah teman adiknya ya, ke satu desa di mana desa itu punya misteri, yaitu kalau orang yang meninggal itu nggak boleh dipindahkan ke tempat lain, teman-teman, atau dipindahkan ke misalnya kalau misalnya mereka meninggal di kamar, nah terus kita pindahkan gitu ke ruang tamu, ke ruang dapur misalnya gitu ya, atau ke halaman rumah. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mereka udah meninggal ya di satu tempat, biarkan aja di situ aja gitu, sampai mereka itu berubah wujudnya menjadi sebuah batu nisan. Nah, kalau dipindahkan, kenapa? Nah, kalau dipindahkan nanti mereka tidak akan menjadi batu nisan yang seutuhnya. Nah, jadi misteri yang di sana itu seperti itu, teman-teman. Nah, contoh di sini ya, ini ada beberapa batu nisan ya, yang berbaris di tengah-tengah jalan. Sedangkan di sini kan ada mobil yang mau lewat nih. Nah, di sini kan aneh banget. Nah, dan ternyata ceritanya itu jadi banyak ada orang-orang yang meninggal atau binatang yang tertabrak di sana, dan di sana itu warga desanya nggak mau memindahkan jasad tersebut, dan hingga berubah menjadi batu nisan. Premisnya nggak sesederhana itu, teman-teman. Jadi si kakaknya ini nggak sengaja gitu ya, pas waktu mau ke desa teman adiknya itu, ternyata di tengah jalan dia nggak sengaja nabrak anak kecil ya. Nah, saya nggak akan cerita panjang atau menjelaskan siapa anaknya ini gitu ya, terus kenapa nanti ceritanya. Saya kayaknya pengen nanti review di video selanjutnya, akan kita bahas ya, review per chapter, teman-teman. Terus untuk cerita yang lain juga ada yang worth it, ada yang enggak ya. Untuk cerita Junji Ito, kalau menurut saya sih ini yang paling saya sukai ya dari cerita-cerita yang lain yang ada di buku ini.
Nah, untuk cerita ini ada ada 3 remaja ya, remaja anak sekolahan gitu, terus mereka kumpul ikutan geng gitu ya, geng yang aneh gitu, anak-anak mahasiswa. Tapi ini ceritanya biasa aja sih, nggak terlalu horor ya, karena nggak ada hantunya juga. Dan kurang aneh juga nih teman-teman. Nah, tapi untuk yang ini saya suka nih. Jadi ini menceritakan tentang gadis siput, gadis yang berubah jadi siput gitu ya. Nah, seperti ini. Karya gambarnya bagus ya. Art style-nya saya suka banget karena unik teman-teman. Dan saya senang banget untuk tahun ini ya saya bisa mendapatkan komiknya Junji Ito ya, karena tahun dulu sebelum-sebelumnya saya mau koleksi ini tuh sangat susah banget untuk dicari ya, dan sekarang ada di Indonesia. Nah, seperti ini ya gambar-gambarnya. Nanti kita akan bahas per chapter ceritanya. Mungkin karena di sini ya ceritanya dewasa ya, tapi kalau menurut saya sih ini masih aman-aman aja buat kalian yang mau membaca ya. Dengan berusia di bawah umur nggak apa-apa. Cuman mungkin ceritanya yaitu yang agak aneh, agak creepy mungkin, yang mungkin kalian harus berpikir lebih berbeda dengan cerita-cerita komik pada umumnya ya. Tapi menurut saya sih masih worth it buat kalian baca. Oke, saya dapatin di harga kisaran 95.000 ya di toko Gramedia langsung. Saya hunting ya, dan pas waktu saya cek-cek sebelumnya memang kalau kalian beli online itu lebih murah teman-teman, bahkan bisa mendapatkan harga sampai 60.000 per satu buku ya. Terserah kalian, bijak aja sih kalau mau membeli ya. Untuk kedepannya sih kayaknya saya mau coba beli yang online ya, karena harganya mungkin lebih murah dan kita juga mendapatkan kualitas yang sama ya. Jadi kenapa enggak gitu beli yang lebih murah ya. Oke, segitu saja mungkin review ya di acara polemik kita kali ini ya. Kalau kalian senang dengan cerita-cerita komik kayak begini, silakan subscribe ya channel kita Xiaoyuan 1167. Terus tunggu video selanjutnya dan kita akan bahas cerita dari karyanya Junji Ito ya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you and say goodbye.